Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jamil Misyadir Tegar dengan NIM F1D 023100029. Kali ini saya akan sedikit membahas terkait circular linked list. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu circular linked list. Circular linked list merupakan suatu linked list di mana tail atau node terakhir dari data tersebut menunjuk ke head kembali atau kepalanya. Dalam circular linked list ini terdapat ada dua. Yang pertama itu ada circular single linked list. Yang kedua itu ada circular double linked list. Pada circular single linked list ini, setiap node terdiri dari dua bagian. Satu untuk menyimpan data seperti angka yang 2, 4, 5, sama 9 ini, dan satu lagi untuk menyimpan alamat node berikutnya. Node akhir yang angka 9 ini memiliki referensi yang akan menunjuk ke angka awal atau head dari circle ini, yakni angka 2. Adapun untuk circular double linked list ini juga memiliki 3 bagian dalam setiap node-nya. Yang pertama itu untuk datanya sendiri, yang seperti yang sebelumnya saya jelaskan itu. Satu untuk alamat node-nya berikutnya, dan satu lagi untuk alamat node sebelumnya. Ibaratnya ini, si node ini mempunyai tangan kiri dan tangan kanannya sendiri. Hal ini memungkinkan penerusan baik dari node pertama, node terakhir maupun sebaliknya. Karena node pertama yang angka 2 ini juga menunjuk ke angka akhir yang 9 ini juga sebagai node sebelumnya. Oke, baik. Kali ini ada studi kasus terkait tujuan pembahasan hari ini. Sebuah klinik menggunakan sistem antrian berbasis circular linked list untuk mengelola pasien yang sedang menunggu giliran. Pasien yang datang akan ditempatkan di akhir antrian, dan ketika dokter sudah siap, pasien pertama dalam antrian akan dipanggil. Ketika antrian mencapai akhir, ia akan kembali ke pasien pertama secara sirkular. Hasil yang dibutuhkan dari studi kasus ini adalah yang pertama itu mendaftarkan si pasien dengan metode NQ, yang dimana menambahkan pasien baru di akhir antrian. Yang kedua itu menggunakan DQ, yang dimana akan memanggil si pasien, semua pasiennya. Di dalam memanggil ini juga dapat menghapus pasien yang pertama dalam antrian untuk dipanggil masuk. Yang ketiga itu ada menampilkan antrian, menampilkan semua pasien yang sedang mengantri pada klinik tersebut. Baik, selanjutnya kita akan ke program. Yang pertama itu ada kelas pasien. Kelas pasien ini memiliki satu buah atribut. Atribut ini dia bertipe string. Selanjutnya ada string nama, di mana string nama ini digunakan untuk menginisiasikan objek kelas ini dengan nama yang diganti nantinya yang akan digunakan pada antrian nama pasien tersebut. Pada kelas pasien ini sendiri akan mengoverride si toString ini. Nah, ya, toString ini yang bertujuan untuk mewakili si string ini dari objek pasien tersebut. Ketika toString ini dipanggil, maka objek pasien akan mengembalikan nama pasien ini sendiri ke string itu kembali. Selanjutnya ada kelas node, di mana kelas node ini digunakan untuk menyimpan data mengenai pasien yang antri tersebut. Dalam kelas node ini
terdapat 3 atribut. Yang pertama ada data, yang kedua ada next, dan yang ketiga ada from. Atribut data bertipe pasien dan atribut next. Yang ini node next ini adalah referensi ke node berikutnya dalam daftar antrian tersebut. Sementara from ini adalah referensi ke node sebelumnya. Dengan adanya dua referensi ini, kelas node mendukung struktur data bersifat double linked list yang memungkinkan penerusan baik ke depan maupun ke belakang nantinya. Public node pasien data ini digunakan untuk menginalisasi objek node dengan data pasien yang diberikan saat pembuatan nama tersebut. Nantinya this.data ini akan bernilai data sehingga this.next sama dengan 0, this.graph sama dengan 0 menandakan bahwa pada kelas ini belum terjadi apa-apa atau masih bernilai 0. Selanjutnya ada kelas circular double linked list, di mana kelas ini inti dari pembahasan kita, yaitu yang ada circular dan double linked list-nya, yang memungkinkan bahwa si antrian ini bisa balik ke depan maupun balik ke belakang nantinya. Dalam kelas ini juga terdapat atribut bernama head, yang merupakan referensi ke node pertama dalam daftar. Saat objek circular double linked list ini diinalisasikan melalui konstruktor circular double linked list ini, yang menandakan bahwa daftar ini masih kosong atau 0, tidak ada daftar di dalamnya. Lanjut ke menambahkan pasien, di mana menambahkan pasien ini menggunakan metode enqueue. Dalam kelas ini berfungsi untuk menambahkan objek pasien di akhir antrian dalam struktur linked list yang meningkat, seperti yang saya bilang tadi itu. Prosesnya dimulai dengan menciptakan node baru atau node yang berisi data pasien yang diberikan sebagai parameter. Jika atribut head bernilai 0, ini berarti bahwa linked list saat ini masih tidak kosong, belum ada apa-apanya. Dalam kasus ini, node baru diatur sebagai satu-satunya dalam daftar, sehingga head.next dan head.front ini semuanya menunjuk ke node sebelumnya atau node baru ini, sehingga keduanya ini bersamaan dalam daftar meningkat. Jika tidak ada daftar atau tidak kosong, metode ini menentukan bahwa node akhir tersebut akan merujuk ke node head.front ini, yang dimana node baru ini dihubungkan ke node terakhir dan node pertamanya. Atribut dari node terakhir atau style ini diatur untuk menunjukkan ke node barunya, sedangkan atribut front-nya sendiri nantinya akan diatur untuk menunjuk ke node terakhir. Selain itu juga, node baru juga dihubungkan ke head atau kepala melalui atribut next, dan head.front diperbarui untuk menunjukkan ke node baru tersebut. Selanjutnya ada kelas untuk menghapus pasien menggunakan the queue, yang dimana public pasien di queue ini bertujuan untuk menghapus dan mengembalikan objek pasien dari depan antrian.
Proses ini dimulai dengan memeriksa apakah si head ini akan bernilai 0, yang nantinya menunjukkan bahwa dalam antrian ini masih kosong. Sehingga dalam hal ini metode mengembalikan 0 sebagai tanda bahwa tidak ada plus. Yang seperti saya bilang tadi, bahwasanya tidak ada pasien yang ada di dalam program. Baik, selanjutnya, jika antrian tidak kosong, metode ini akan menyimpan data pasien yang berada di not pertama. Not pertama yang ditunjukkan oleh head dalam variabel panggil pasien dipanggil, yang ini tadi ya, pasien panggil sama dengan head data ke dalam pasien. Selanjutnya, metode ini akan memeriksa apakah not pertama adalah satu-satunya not dalam antrian dengan memeriksa apakah head.next ini sama dengan head. Jika benar, berarti hanya ada satu pasien di dalamnya, dan metode ini mengatur bahwa head tersebut bernilai 0. Sehingga dalam antrian itu masih kosong. Namun, jika terdapat lebih dari satu pasien dalam antrian tersebut, metode melanjutkan untuk memperbarui referensi notnya. Not terakhir atau tailnya ini diambil dengan merujuk ke head prop atau bernilai head.prop. Setelah itu, head ini diperbarui untuk menunjuk ke not berikutnya atau head.next. Sehingga not baru ini menjadi not pertama dalam antriannya. Kemudian tail.next ini menunjukkan bahwa dia ke not baru yang menjadi head, dan head prop ini diperbarui untuk menunjuk kembali ke not terakhir atau tail, sehingga pasien tersebut dipanggil dalam dalam kelas ini. Selanjutnya ada menampilkan semua pasien dengan metode display, di mana metode ini memeriksa apakah si head ini akan bernilai 0, yang menandakan bahwa antrian ini masih kosong, sehingga nantinya program sendiri akan mencetak bahwa antrian tersebut masih kosong. Karena sama dengan head ini dikatakan bahwa ada struktur dual yang memungkinkan untuk mencetak data pasien dari setiap node. Di dalam log metode ini ada current.data yang akan mencetaknya, yang selanjutnya diikuti oleh tanda panah untuk menunjuk hubungan antar node. Baik, selanjutnya ada public static void main, yang dimana merupakan bagian inti atau titik masuk dari aplikasinya sendiri. Di dalam progress track ini terdapat feedernya, yakni rumah sakit akan mencetak paket informatika Universitas Mataram yang berisi menu-menu yang di dalamnya, yang ada daftar pasien, yang kedua terus panggilan pasien, yang ketiga tampilan antrian, dan yang keempat keluar dari program. Dan nantinya dalam menu ini meminta si pengguna untuk menginputkan menu yang mana akan diproses, sehingga nantinya program ini akan mengeksekusi apa yang diinputkan oleh program. Jika pilihan sama dengan satu, maka nantinya yang itu dia akan memproses si inputan, di mana nantinya program akan memproses jika pengguna memilih inputan nomor 1.
di mana pilihan nomor 1 ini nantinya program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama pasien dari data tersebut. Yang kedua, ada menu pilihan yang kedua yang dimana nantinya akan memanggil pasien, di mana program akan meminta inputan kembali pasien yang akan dipanggil. Selanjutnya ada pilihan ketiga, yakni mengecek daftar antrian dari program. Dan yang terakhir, yang keempat itu keluar dari program, di mana nantinya program akan mengeluarkan bahwa Anda telah keluar dari program layanan rumah sakit ini. Baik, kita coba untuk jalankan programnya. Namanya, mohon maaf, kemudian ini merupakan tampilan awal dari programnya, yang dimana ada headernya Rumah Sakit Informatika Universitas Mataram, Sistem Informasi Layanan Rumah Sakit, yang dimana terdapat menu-menu yang disebutkan. Baik, kita menu pertama, ini daftar pasien. Nah, di sini program akan meminta pengguna untuk memasukkan nama pasien. Nah, misalkan nantinya program telah membaca apa yang kita inputkan. Pasien Tegar telah ditambahkan, kita telah ditambahkan, Anda telah ditambahkan, Harun sudah ditambahkan, Demi sudah ditambahkan. Baik, sebelumnya kita ke menu ketiga, yakni akan melihat tampilan dari antrian yang telah kita gunakan. Nah, di sini sesuai inputannya, yaitu kepalanya itu ada Tegar, Huda, ada Tegar yang kepalanya Tegar. Sedangkan yang anggota lainnya itu Tegar, Huda, Anal, Sahron, Demi. Dan berhubung dia ini circular double English, berarti dia akan kembali si Tegarnya kembali ke Tegar. Baik, selanjutnya kita akan coba untuk memanggil pasien yang akan disuntik atau yang diperiksa oleh dokter. Oke, sistem akan memanggil pasien yang pertama kalinya, yakni si Tegar. Maka setelah Tegar diperiksa, tampilan antriannya akan berubah. 3. Oke, sehingga yang tersisa itu ada Huda, Amel, Sahron, sama Demi, di mana nantinya akan kembali lagi dipanggil Huda. Baik. Yang keempat, coba kita keluar. Anda keluar dari program layanan rumah sakit ini. Berarti program menunjukkan bahwa dia telah berhenti. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf terkait sistem informasi layanan rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.